konnichiwa minasan. Kyou wa kinyobi desu. Nisen nijugonen Chugatsu 24 ni setsume shimasu. Target Bunkei. Baik, yang pertama di sini itu ada ketidakpastian. Ketidakpastian ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai kata tanya. Kata tanya yang ditandai dengan partikel ka lalu bertemu dengan kata keterangan. Yang pertama itu menggunakan futsuke, i-nya ikut, na-nya tidak, dan ada kata benda. Jadi yang pertama itu kata tanyanya itu wajib ada gimongshi. Ada gimongshi, ada kata tanyanya seperti kayak nani, do, apalagi ya gimongshi, itsu, bisa gitu ya. Jadi yang pertama itu partikel ka, kata keterangan wajib ada kata tanya gimongshi seperti nani, do, kayak itsu gitu ya. Kita coba lihat contoh. Di sini ada Yamada-san wa gakou o satsugyo suruka wakarimasen. Artinya kita dimulai dari partikel wa yang awalan itu ya minasan. Di sini ada saudara Yamada akan lulus sekolah kapan? Tidak tahu. Jadi di sini itu ada gimongsinya. Mana? Ini satsugyo suru. Karena ini tuh partikel ka ini sebagai gimongsi ya, bisa ya. Terus sini ada kadoka, kata keterangan tetapi tidak ada gimongsinya atau kata tanyanya. Kadoke ini tidak perlu ada gimongsi. Sebab apa? Karena kadoka sendiri itu sudah ada gimongsinya yang mewakili. Mana? Ini do. Do ini kan gimongsi, bagaimana? Jadi kadoke itu tidak perlu ada kata tanya. Itu dibuang karena kadoka sendiri itu sudah ada gimongsi, itu do. Kita bisa lihat dari contoh. Yang pertama itu ada kono mise ga aiteiru kadoka mite kudasai. Artinya, tolong lihat apakah toko ini buka atau tidak. Jadi yang pertama ini itu sudah menggunakan kadoka yang tanpa gimongsi. Coba lihat di sini ada gimongsinya tidak, minasan? Gak ada ya. Ini ada kadokanya sendiri yang terus lalu disambung dengan kata keterangan. Gitu ya minasan, jelas. Jadi kalau kata tanya yang pertama itu kata keterangan itu wajib ada kata tanya. Sedangkan kadoka, kata keterangan itu tidak boleh ada kata tanya atau gimongsi. Baik, kita langsung ke penggunakan ka yang artinya apakah. Jadi penggunakan ka yang artinya apakah itu atau kalimat tanya itu di sini tuh bisa berbeda arti dan cara penggunaannya. Yang pertama itu di sini ada ka yang artinya apakah jika tidak ada gimongsi. Atau kata tanya. Contoh, gohan o tabemasu ka? Apakah makan nasi? Di sini kan tidak ada gimongsi ya. Cuma ada sebagai penanda partikel ka doang. Kali ini pertanyaan, bentuk pertanyaan. Apakah makan nasi? Coba kita lihat contoh yang kedua. Di sini itu ada nani? Enggak, ini penjelasannya itu kayak yang kedua itu ka kan artinya apakah, tetapi jika ada kata tanya itu ka itu kayak apakah itu tidak berarti apa-apa, tidak ada artinya. Ka yang bertemu ada gimongsinya. Ka yang bertemu kata tanya atau gimongsi itu tidak berarti apa-apa. Jadi kayaknya itu bukan artinya apakah, tapi tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Kita contoh dari sini ada nani o tabemasu ka? Kita kan artinya kan nani o tabemasu ka? Kalau rancu kan kayak apakah makan apa? Apakah makan apa? Itu kan kayak rancu ya minasan, kayak nggak nyambung gitu. Jadi kita artikannya itu yang ka ini itu jangan diartikan, tidak diartikan apa-apa, karena di sini sudah ada gimongsi yaitu nani. Jadi ka di sini itu tidak ada artinya,
kita langsung bisa artikan akan makan apa, atau mau makan apa. Itu bisa minasan, bedanya sangat jelas. Terus ini ada okadoka tadi itu sebagai penyambung konteks juga bisa ya minasan. Terus ini ada ikaukei yang artinya ayo. Ikaukei biasa itu ikaukei sendiri itu artinya ayo, yaitu dengan cara merubah vokal i ke o lalu ditambahkan dengan u. Ikaukei itu yang artinya ayo itu bermakna ajakan, penawaran kayak ayo makan, ayo minum, ayo belajar. Itu bentuk ikaukei. Di sini ada contoh tabeo, ayo makan. Misal kayak namio, ayo minum. Misal kayak ayo belajar, benkyou shiyou, ayo belajar, benkyou shiyou, ayo belajar. Terus ini ada ikaukei yang toomaimasu, berpikir. Toomaimasu itu artinya berpikir. Di sini ada notes. Yang pertama, kalau toomaimasu itu jika ada subjeknya atau ada watasinya itu saya yang berpikir, jadi diri sendiri yang berpikir. Tetapi jika subjeknya ada, itu subjek yang berpikir, bukan saya. Sekali lagi minasan, sini ada notes. Toomaimasu yang artinya berpikir itu jika tidak ada subjek atau jika tidak ada watasi, maka yang berpikir itu saya, bukan lawan saya, karena di situ tidak ada subjek. Terus yang kedua itu jika subjeknya ada, maka subjek yang berpikir, bukan saya, tapi subjek yang berpikir. Kita lihat dari contoh. Yang pertama itu ada kyou wa ame ga furu to omaimasu, artinya saya pikir akan turun hujan hari ini saya pikir akan turun hujan. Yang kedua sini sama penggunaan subjeknya yang ada yang tidak ada itu dulu. Ashita wa ii tenki da to omaimasu, besok saya pikir cuacanya bagus. Terus di sini ada jika subjeknya ada. Contoh jika subjeknya ada di sini Mira-san wa ashita no shiai o dou omaimasu ka? Artinya di sini itu Mira berpikir bagaimana pertandingan besok. Kenapa di sini Mira yang berpikir? Karena Mira itu sebagai subjek. Kalau ada subjeknya, maka yang berpikir itu yang subjeknya sendiri, bukan orang lain. Jadi contohnya ada Mira-san wa ashita no shiai o dou omaimasu ka? Artinya saudara Mira berpikir bagaimana pertandingan besok. Gitu ya minasan. Terus di sini ada ikaukei to omaimasu. Kalau tadi kan ada ikaukei sendiri yang artinya ayo, sekarang ikaukei to omaimasu gabungan. Jadi artinya itu bermaksud. Di sini itu ada ikaukei to omaimasu atau to omateimasu itu artinya bermaksud. Kita langsung ke contoh misal kayak benkyou shiyou to omaimasu, bermaksud belajar. Jadi ini ada yang kedua itu nihon ikou to omaimasu, bermaksud pergi ke Jepang, atau bermaksud membeli tas. Misal kayak kabang o to omaimasu, bermaksud membeli tas. Terus sini ada omaimasu bentuk tai omaimasu atau tai omotteimasu yang artinya juga itu bermaksud ingin.
Karena di sini ada tai berarti otomatis dengan ingin ya minasang. Kalau tai itu udah pasti ingin. Ingin tuh ada dua, ada tai ada how atau apa tuh ya lupa. Iya, kita langsung ke contoh. Sini ada biru o namitai to omaimasu. Saya bermaksud ingin minum bir. Contoh yang kedua itu ada fuku o kaitai to omaimasu. Bermaksud ingin membeli baju. Sini jelas beda ya minasang. Sama subjeknya dibuang. Subjeknya nggak ada. Terus sini itu ada jiso sumori jiso yotei yang artinya bermaksud. Sini itu jiso sumori dan jiso nate yote itu artinya bermaksud. Jadi kalau ada sumori otomatis sudah makan jiso. Itu bentuk positifnya ika-oke yaitu sumori dan yotei. Terus ini ada langsung ke contoh kuruma o kau sumori atau yotei artinya bermaksud membeli mobil. Contoh yang kedua sini ada fukau kakau o yasumanai sumori atau yotei. Jadi sini itu dalam nomor 7 itu bisa menggunakan futsu. Sini itu ada kakau yasumanai sumori or yotei bermaksud tidak masuk sekolah. Sini ada to pengulangan. To pengulangan itu yang pertama ada kutipan atau pengulangan kata yang asli. Dalam kutipan sini itu menggunakan futsuke, ru nai na tai. Kata sifat i ada, kata sifat na hilang. Sini contohnya itu ada yang pertama itu ada iko tomata, dia berkata saya pergi. Contoh yang kedua itu ada iku to omaimasu, saya pikir dia akan pergi. Bedanya gitu ya minasang. Kalau yang asli itu tidak menggunakan futsu. Terus ini ada contoh lagi, kalau to itu tidak harus kata kerja biasa. Menggunakannya itu bisa menggunakan kata keterangan atau yang lainnya. Sini itu to itu tidak harus di belakang, bisa di depan sebagai subjek, yaitu dengan artian toa. Terus ini lanjut ada pengulangan kata juga. Contohnya itu ada penjelasan dalam penjelasan yang lain. Contohnya kanji wa kono kanji wa tachirikin shi to yumimasu. Kanji ini dibaca tachirikin shi. Sini ada to omoimasu yang artinya mengatakan, berkata, katanya, bermakna dikatakan, disebut, dinamakan. Ini tuh bisa untuk saya, bisa untuk orang lain. Jadi itu sama kayak to omoimasu. Jika ada subjek maka orang lain, jika ada subjek yaitu maka yang diucapkan itu orang yang maka diucapkan yang dibahas itu subjek yang mengungkapkan, dia sendiri bukan orang lain. Tapi jika ada subjek, jika saya yang mengucapkan maka saya yang mengulanginya. Tapi jika tidak ada subjek, saya mengucapkan maka saya mengulanginya. Sini ada contoh kalimat yang ditanya petik. Ada plus to imasu. Contoh konnichiwa to imasu.
artinya orang itu berkata halo. Terus yang kedua itu ada sensei wa benkyou shite kudasai to imashita, artinya guru berkata tolong belajar. Jadi perbedaannya itu to imas itu jika ada ada tanda petik seperti ini, tanda petik dalam bahasa Jepang minasang, bukan titik-titik gitu, jadi kayak jret-jret gitu tanda petiknya tuh, tanda kutip kalau tanda kutip bertemu langsung dengan to imas itu orang itu yang berkata, bukan saya. Jadi orang itu subjeknya sendiri yang berkata. Tetapi jika ada subjek, maka yang mengucapkan itu saya yang mengulangi sebagai subjeknya. Terus sini lanjut ada toi mas itu sama toi te, to te sama te itu sama. Toi mas itu perubahannya toi mas, mulai dari toi mas, toi te, to te akhirnya te, yang artinya sama, mengatakan atau berkata. Contoh, ikanai to imas bisa dirubah lagi, ikanai to ite bisa lagi, ikanai te, artinya mah sama, yaitu berkata, tidak pergi. Jadi ini tuh awalnya itu ya ini to imas, malu ujungnya akhirnya bisa te, tapi menggunakan te. Contohnya ikut te katanya mengatakan makan, mengatakan pergi. Lanjut yang terakhir di sini ada te versi lain tuh, yaitu date. Te versinya itu date sama te itu sama dengan sama, itu sama, satu kesatuan. Te sama date itu sama. Terus sini ada date ini digunakannya berbeda. Date di akhir itu menggunakan te atau de, contohnya ikan naide. Sedangkan date yang di depan itu artinya kan, kannya aja. Kalau date yang di depan itu artinya kan, itu sama, date itu sama dengan kayak deskara dan soste. Date itu di depan, date di depan itu artinya kan. Contohnya dateiku, pergi kan pergi kan gitu ya. Terus sini itu ada kanoke itu kebiasaan. Kanoke itu sama dengan degimas artinya kebiasaan. Kanoke degimas itu sama dengan pasif, artinya pasif menggunakan partikel ga. Jadi kanoke itu grup 1, grup 2, grup 3 itu semuanya itu masuk ke dalam bentuk golongan grup 2. Karena apa? Karena vokalnya e, yaitu masuk grup 2. Kalau grup 2 itu vokalnya e. Jadi grup 1, grup 2, grup 3 kanoke itu sama dengan grup 2. Terus di sini ada ada lanjutan bab yang udah pernah lewat, itu udah pernah dibahas di bab yang sudah ya minasang. Ini ada kanoke jiso yoni narimas, yang artinya itu mulai menjadi. Kanoke jiso yoni narimas artinya mulai menjadi. Nah yang kedua itu ada jiso aktif biasa yoni narimas, artinya mulai menjadi juga. Kalau yang pertama itu belum menjadi bisa. Contohnya mulai menjadi bisa menyetir, berarti ontensu yoni narimashita, mulai menjadi bisa menyetir mobil nih, misalnya kuruma ontensu yoni narimasu, mulai bisa menyetir mobil. Singkat contoh itu ada jiso bentuk aktif biasa.
yoni narimas, yang artinya mulai menjadi. Ambil contoh seperti apa ya, Ciso, pergi deh, mulai menjadi. Apa ya contohnya itu, menulis deh. Menulis itu kan kaki mas, kita dirubah ke jiso, biasa itu kaku katakana kaku yoni narimas, berarti mulai menjadi bisa menulis katakana. Oke, minasang, mungkin ini sekian. Yoroshiku onegai shimasu.